Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom TV. Kembali kami hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Iskan Tasya dan saya Meta Bayu. Inilah Jendela Kepri. Jajaran Mapolres Tanjung Pinang berhasil menangkap 4 dari 5 pelaku perampokan di gudang sembako PT Nutrisari, Jalan Raja Haji Fisabilillah yang terjadi pada Minggu 21 Juni dini hari. Ya, seorang tersangka diamankan di tempat kejadian, sedangkan 3 tersangka lainnya dibekuk polisi di perumahan Taman Raya Botania, Batam. Ya, informasi yang diperoleh, salah satu tersangka perampok yang telah diamankan di Mapolres Tanjung Pinang adalah seorang mantan polisi. 1 dari 4 tersangka perampokan PT Nutrisari yang diamankan Satuan Reskrim Polres Tanjung Pinang Minggu 21 Juni ternyata merupakan mantan polisi. Tersangka dimaksud adalah David Rifai yang terakhir berpangkat brigadir dan bertugas di Mapolda Kepri. David dipecat setelah terbukti terlibat dalam aksi pemerasan dan penganiayaan terhadap 2 warga negara Malaysia Mei 2013. Setelah bebas dari tahanan tahun 2014, David dikabarkan ke Malaysia dan belum lama ini kembali ke Batam. Lari ke Batam, langsung pergi ke wilayah masing-masing setelah kebagian hasil. Jadi sulit dilacak. Selain mengamankan David Rifai yang merupakan mantan anggota polisi, dalam kasus perampokan yang berlangsung Minggu 21 Juni 2015 dini hari ini, polisi kini telah mengamankan 3 tersangka lain. 2 tersangka atas nama Holong Sihotang dan Andi Sihotang. Keduanya ditangkap bersama David Rifai di perumahan Taman Raya Botania, Batam pada Minggu sore. Sedangkan seorang tersangka lain bernama Rijal Nainggolan telah terlebih dahulu diringkus warga saat kejadian berlangsung. Dalam kasus ini, polisi masih memburu 1 tersangka lain yang masih buron. Kasus perampokan yang cukup menggemparkan warga Tanjung Pinang ini terjadi Minggu dini hari. Dalam aksi ini, para pelaku sempat melukai penjaga malam di gudang sembako PT Nutrisari. Ogen Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Menurut Kapolres Tanjung Pinang, AKBP M. Dwi Takumu, para pelaku perampok gudang sembako PT Nutrisari merupakan pemain ulung yang selama ini menjadi target pengejaran polisi. Ya, selain melibatkan mantan anggota polisi, 4 pelaku perampokan gudang sembako PT Nutrisari diketahui merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ya, dan hingga kini polisi masih melakukan pengembangan, termasuk mengejar 1 tersangka lain yang masih buron. Sebelum beraksi membongkar gudang sembako milik PT Nutrisari di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 Tanjung Pinang, kelima pelaku perampokan diketahui telah terlebih dahulu menyantroni sasaran aksi mereka. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Dwi Takumu menyebut jika para pelaku telah 2 hari melakukan pengintaian di tempat kejadian. Para pelaku pencurian dengan kekerasan ini disebut merupakan pemain lama yang masuk dalam daftar pencarian orang. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka beraksi. Saat kejadian berlangsung, Minggu 22 Juni, kelima pelaku masing-masing bernama David Rifai, Holong Sihotang, Andi Sihotang, Rijal Nainggolan, dan seorang masih buron, mendatangi tempat kejadian dengan menggunakan mobil Grand Livina. Setibanya di gudang PT Nutrisari, kelima pelaku langsung membobol pintu pos dan menyekap petugas keamanan yang sedang berjaga. Dalam aksi penyekapan ini, petugas keamanan bernama Lasarus Pati mengalami luka di bagian dada dan kaki setelah ditusuk pisau pelaku saat ia mencoba melakukan perlawanan. Lagi, apakah mereka perampok spesialis lintas provinsi, ya, atau terlibat dengan tindak pidana di kabupaten lain? Jadi mereka sementara ini stay di Batam, ya, melakukan tindak pidana di kabupaten-kabupaten wilayah Kepri. Setelah berhasil melakukan tindak pidana, bagi-bagi uang, langsung pergi, masing-masing pisah. Pisau yang digunakan untuk menusuk itu gimana? Tapi untungnya aksi perampokan gudang sembako ini berhasil digagalkan warga setelah penjaga malam yang disekap berteriak. Sejumlah warga segera mendatangi TKP dan berhasil mengamankan salah satu tersangka. Sedangkan keempat pelaku lain berhasil lolos menggunakan mobil yang mereka sewa. Dikabarkan mereka kabur melalui Tanjung Uban dan menyeberang ke Batam dengan menumpangi kapal Roro. Ogen Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Pendaftaran penerimaan siswa baru diwarnai kericuhan. Beritanya usai jeda berikut. Pemirsa, hari pertama pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2015-2016 pada Senin 22 Juni sempat diwarnai kericuhan. Ya, pendaftar yang rata-rata merupakan orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya masuk sekolah, baik melalui jalur umum ataupun jalur khusus pada hari pertama membludak. Ya, panitia dari tiap sekolah dan kantor Dinas Pendidikan Tanjung Pinang nampak kewalahan.
Hari pertama pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2015-2016 pada Senin 22 Juni sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan kecil ini terjadi saat berlangsungnya pengambilan lembar formulir pendaftaran. Sejumlah orang tua saling berebut untuk mendapatkan selembar kertas yang sempat habis karena ramainya peserta yang mendaftar. Hal yang sama juga dapat dilihat di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Panitia sempat kewalahan untuk mengatur antrean panjang para orang tua yang telah datang sejak pagi. Dikabarkan, sempat terjadi adu mulut antara orang tua dan panitia ketika server input data siswa mengalami gangguan. Namun hal ini tidak terjadi di SMP baru SMP Negeri 15 yang baru menerima siswa perdananya pada tahun ini, di mana pendaftaran berlangsung tertib karena jumlah pendaftar tidak sebanyak di sekolah negeri lainnya. Meski sempat ricuh dan terjadi carut-marut sistem yang masih perlu evaluasi, pendaftaran siswa baru berjalan lancar dan selesai pada pukul 2 siang. Hal tersebut juga diakui Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Cuman memang perlu digarisbawahi beberapa ketentuan. Kita berharap nanti di hari kedua, ketiga, dan keempat masyarakat tidak perlu berdesak-desakan ya, karena kita sudah atur sedemikian rupa waktunya dan kita anggap waktu itu cukup ya untuk mereka mengantri. Dan kita juga sudah membuat sistem online. Memang hari ini hari pertama ya, mungkin masih ada kendala, tadi agak terlambat sistem itu on-nya ya, karena kita harus berkoordinasi lagi dengan kementerian ya, dan masalah jaringan juga ya mungkin jadi hambatan kita pada hari pertama ini, dan hari ini akan kita evaluasi, mudah-mudahan besok tidak akan terjadi lagi seperti itu. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Data di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, jumlah pendaftar jalur Bina Lingkungan baik dari tingkat SMP, SMA, dan SMK di Tanjung Pinang sangat tinggi. Ya, di hari pertama pendaftaran terdapat 759 pendaftar untuk jalur Bina Lingkungan yang notabene diutamakan bagi warga tidak mampu. Ya, dan jumlah ini dianggap tidak sepadan mengingat jalur ini hanya menyediakan 25% dari kuota daya tampung di tiap sekolah. Minat pendaftar sekolah melalui jalur Bina Lingkungan tahun ajaran 2015-2016 di Kota Tanjung Pinang mengalami peningkatan cukup signifikan. Di hari pertama, pendaftaran terdapat 759 pendaftar untuk jalur Bina Lingkungan, baik untuk tingkat SMP, SMA, maupun SMK. Jumlah pendaftar diprediksi akan terus meningkat hingga akhir pendaftaran Kamis mendatang. Jumlah ini dianggap tidak sepadan mengingat jalur ini hanya menyediakan 25% dari kuota daya tampung di tiap sekolah. Menanggapi hal ini, Dadang selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang akan lakukan pendataan yang ketat agar jalur tersebut tepat sasaran. Kita juga akan sampai meneliti ya, kalau memang benar-benar ini hak dia untuk masuk ke jalur Bina Lingkungan ini ya, kita akan prioritaskan dia. Sampai kita akan tentunya akan mengadakan home visit ya, mengunjungi rumahnya masing-masing. Nah, tapi kita tidak berharap ya, tentunya masyarakat dalam hal ini masyarakat yang mampu masuk jalur tidak mampu. Nah, ini kita tidak harapkan demikian. Kita berharap memang benar-benar yang Bina Lingkungan yang 25% ini diperuntukkan oleh pemerintah adalah untuk masyarakat yang tidak mampu. Jalur Bina Lingkungan ini merupakan jalur di luar sistem rayon, di mana para peserta yang terpilih dalam jalur ini akan diberikan kemudahan penempatan sekolah berdasarkan rayonisasi domisili tempat tinggal peserta. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mengurangi biaya ongkos yang harus dikeluarkan oleh masyarakat tidak mampu apabila mengikuti rayonisasi pada umumnya. Untuk diketahui, jumlah jalur Bina Lingkungan yang membludak sangat kontras dengan jalur lainnya, yakni peserta berasal dari luar kota hanya berjumlah 37 orang, dan jalur prestasi hanya berjumlah 70 peserta dengan kuota 5% dari daya tampung tiap sekolah. Pengumuman akan dilakukan serentak pada tanggal 27 Juni mendatang. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Siswa dan orang tua protes terkait syarat PPDB yang terlalu rumit. Informasinya sesaat lagi. Banyaknya pendaftar siswa baru yang mengikuti jalur khusus di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menimbulkan beragam tanggapan para orang tua calon siswa. Ya, sejumlah orang tua calon peserta didik baru ini diantaranya menyampaikan protes atas sistem pendaftaran yang dianggap rumit dan membingungkan. Protes diantaranya disampaikan Bapak bernama Bambang ini. Ia memprotes syarat masuk jalur prestasi yang dinilai membedakan tingkat prestasi, di mana prestasi tingkat Kota Tanjung Pinang terkait rayonisasi dipilih langsung oleh Dinas Pendidikan. Itu dilihat rayonisasi sekolah yang itu sekolah itu juga ngapain punya prestasi ya, tak ada gunanya ya, ikut O2SN dapat juara 1 juara 2 itu kan prestasi kota ya kan, jadi siswa ya.
apa gunanya itu? Ya kan? Ini provinsi apa ya? Ini provinsi, nasional, Provinsi sama nasional, internasional. nasional, internasional. Yang kota enggak ya Pak? Iya, kalau sudah SMP kan bisalah ikut poprov, ya kan? Iya. Protes juga diperlihatkan salah satu orang tua siswa yang berasal dari Bintan. Nilai anaknya tidak mencukupi persyaratan jalur luar kota. Syarat nilai jalur ini rata-rata 8. Ia menganggap syarat nilai tersebut sangat tinggi. Kendalanya selama ini apa aja yang baru-baru ini? Kendalanya dari Kabupaten Bintan ke kota ini kan pindah rayon itu aja. Kita usahakan lah minta suratnya kan. Nilainya dengan syarat nilainya 8 terlalu tinggi nggak Pak? Nilai 8 saya rasa terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya? Jadi prestasi ini juga harus kita berikan penjelasan lagi kepada masyarakat. Yang dimaksud prestasi yang bebas memilih soal itu adalah prestasi tingkat provinsi minimal. Oh, provinsi. Minimal dia juara 1, juara 2 atau juara 3 di tingkat provinsi atau tingkat nasional. Tapi kalau tingkat kota, ya dia juara 1 karate tingkat kota, tanda tangan kepala dinas kota saja, itu hanya diakumulasikan kepada nilai masuknya. Jadi nilainya bisa ditambah. Tapi dia tetap masuk ke jalur yang rayon itu. Nah, di situ. Tapi kalau dia berprestasi di tingkat provinsi, tingkat nasional, memang dia bebas. Oh, gitu. Kemudian yang luar kota memang kita batasi 8,0 karena kita mau anak-anak yang luar kota yang masuk ke Tanjung Pinang ini memang anak-anak yang berprestasi, ya. Karena itu mungkin salah satu daya tarik, ya, Tanjung Pinang sudah menjadi kota pendidikan. Anak-anak dari pulau tertarik masuk ke Tanjung Pinang, tapi dia harus berprestasi. Nggak bisa yang tidak berprestasi kita terima. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perdagangan telah menyiapkan sekitar 18.000 paket sembako untuk dibagikan kepada warga tidak mampu. Ya, paket yang disiapkan ini rencananya akan dibagikan pada akhir Ramadan mendatang yang diharapkan dapat membantu warga kurang mampu, khususnya terhadap kenaikan harga bahan pokok yang dimungkinkan terjadi menjelang Idul Fitri. Dinas Perdagangan Provinsi Kepri akan membagikan 18.000 paket sembako pada saat operasi pasar akhir bulan Ramadan. Penerima paket sembako ini merupakan masyarakat Provinsi Kepri yang dinilai kurang mampu dalam hal ekonomi. Kalau di Dinas Indah kita memiliki ada 18.000 paket untuk berikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu di masing-masing dilakukan dalam waktu bulan puasa nanti. Pertengahan awal akhir ya? Saya di tingkat akhir puasa di awal Syawal. Itu bantuan cuma kurang mampu Pak? Ya, yang daftarnya kita dapat dari BPS, dari kelurahan, di beberapa tempat sampel saja di Batam, Tanjung Pinang, kemudian beberapa tempat. sembako ya Pak bantuannya. Asisten 1 Bidang Ekonomi Provinsi Kepri juga menambahkan, jika bantuan sembako ini diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu yang berdomisili di Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun, sesuai dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Rancangan peraturan daerah tentang retribusi parkir yang telah disahkan menjadi peraturan daerah beberapa waktu lalu mendapat tanggapan dari sejumlah warga Kota Lama Tanjung Pinang. Ya, warga berharap pemerintah dapat bijak dalam penerapan perda yang dimaksud. Mengingat penerapan ini berdampak kepada sepinya kawasan Kota Lama dari pembeli. Pola parkir dengan model paralel dianggap menyebabkan sebagian pembeli enggan turun yang dikhawatirkan semakin mematikan perekonomian kawasan Kota Lama. Belum lama ini Ranperda tentang retribusi parkir di Kota Tanjung Pinang telah disahkan. Kawasan Kota Lama menjadi sasaran utama untuk penerapan Ranperda ini. Namun disahkannya penerapan perda retribusi mendapat banyak protes dari warga. Hal ini disampaikan Ketua RT di Jalan Merdeka. Disebutnya banyak warga yang protes karena semakin sepinya kondisi Kota Lama yang didominasi oleh pedagang, diakibatkan pola parkir dengan model paralel. Ini juga semakin diperparah dengan disahkannya perda perparkiran yang di dalamnya berisi akan membentuk parkir model progresif. Padahal dengan model paralel saja, warga sekitar mengaku mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak bisa menampung kendaraan lebih banyak. Kalau kajian saya mah kalau kita keluar kota manapun, baik di Batam yang paling dekat sampai yang paling jauh, ya udah nggak usah jauh-jauh deh, saya baru tengah aja. Jadi Indonesia bagian barat yang saya tahu itu semua serong. Bahkan benteng yang jalan sempit itu saja masih serong. Survei juga ke hampir semua toko-toko yang ada di Kota Lama ini. Ya, kita pastinya sih mengapresiasi ya. Pertama kita pasti mengapresiasi kinerja Pemko
untuk mengatur supaya rapi. Rapi itu ya pasti bagus, cuma kan kita harus ada sebuah keseimbangan. Kalau misalnya yang terjadi sekarang memang rapi, tapi kan memberikan efek ekonomi yang tidak begitu bagus terhadap toko-toko yang ada di semua kota lama ini, terutama menurunnya jumlah pengunjung seperti itu. Dan memang pengunjung juga kita tanyakan, dan mereka memang karena keterbatasan lahan parkir yang ada di kota lama itu mengakibatkan mereka menjadi malas untuk turun belanja. Di samping Kedua ketua RT ini juga berharap adanya komunikasi antar pemerintah dengan warga sekitar yang dalam merealisasi kebijakan baru tersebut. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Puluhan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Tanjung Pinang mengikuti pesantren kilat bulan Ramadan. Ya, pesantren kilat yang dibuka dan diisi langsung oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad ini merupakan kegiatan rutin penghuni lapas mengisi bulan Ramadan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada Jendela Kepri edisi Selasa 23 Juni 2015. Saya Iskan Tasya dan saya Meta Bayu beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah suasana surau di Lembaga Permasyarakat Kelas 2A Tanjung Pinang kilometer 18. Puluhan warga binaan tampak serius dan tenang mendengarkan siraman rohani yang diberikan. Sambil sesekali suasana di dalam surau riuh dengan gelak tawa para penghuni. Puluhan warga binaan baik lelaki dan perempuan ini sedang mengikuti kegiatan pesantren kilat yang dibuka langsung oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad. Ini tiap tahun saya selalu hadir karena bagi kita kan mereka juga adalah masyarakat Kabupaten Bintan. Karena lapas ini memang berdomisili di Bintan. Kalau kemarin di Tanjung Pinang karena memang atas permintaan Dewan Masjid Indonesia, saya hadir bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Pinang. Ditambahkan Ansar, ini merupakan tanggung jawab bersama untuk membina warga binaan. Ia berharap setelah menjalani pembinaan di lapas, warga binaan ini dapat menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Tampak dalam kegiatan, mantan Bupati Natuna Daeng Rusnadi. Daeng Rusnadi yang juga menjabat sebagai Ketua Pengajian Surau Lapas ini mengungkapkan apresiasi terhadap kedatangan mantan Ketua DPD Golkar Kepri ini. Daeng yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPD Golkar Kepri ini menyebut kedatangan Ansar ke lapas merupakan bentuk loyalitasnya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bintan. Ismail, Vkom TV Bintan melaporkan.